Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, ayo ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Persiapan, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Jalu, Pak. Alhamdulillah Mas. Jalu kemana ya anak-anak? Ndablek men. Sakit paling-paling bolos, Pak. Nah, semoga cepat sembuh ya anak-anak. Amin. Ya langsung saja. Sudah siap semua ya anak-anak? Siap. Ya, Siap. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Tadi udah berdoa bersama, terus juga sudah diabsen ya kehadirannya. Sudah, Bu. Sekarang dibuka bukunya tentang subtema globalisasi di sekitarku. Halaman 10. Untuk kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, kita melakukan diskusi bersama tentang globalisasi. Nah, ada yang pernah tahu belum apa itu globalisasi? Siapa yang pernah mendengar kata globalisasi atau ada yang tahu apa itu artinya globalisasi? Saya, Bu. Ya, pernah Vio, mendengar coba. kata itu, Bu, tetapi saya belum mengerti apa itu globalisasi. Wah, Mbak Vio belum mengerti. Coba teman-temannya yang lain ada yang pernah mendengar atau mengerti apa itu globalisasi? Saya tahu, Bu, globalisasi itu kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang kita rasakan dan gunakan saat ini karena adanya perkembangan ilmu teknologi. Bener. Ada yang tahu lagi apa itu globalisasi? Iya, Bu, saya setuju dengan Mbak Melita. Globalisasi itu sifatnya menduniai, jadi seluruh dunia mengalami perkembangan baik di pendidikan, sosial, budaya, intinya dari semua aspek kehidupan. Benar sekali yang dikatakan sama Mbak Melita, sama Mbak Cinta tadi, bahwasannya globalisasi itu sifatnya mendunia. Jadi artinya globalisasi adalah proses integrasi internasional yang baik itu pengaruh pemikiran, produk, maupun teknologi. Nah, dampak dari globalisasi itu kita rasakan seperti yang saat ini. Nah, coba apa aja dampak dari globalisasi, ada yang tahu belum? Apa aja dampak dari globalisasi? Saya tahu, Bu, contohnya di bidang pendidikan kita bisa belajar dengan nyaman, memiliki buku yang banyak, bahkan dengan bantuan HP kita bisa memperoleh informasi untuk belajar. Benar sekali yang dikatakan Mas Dirga tadi. Coba aspek kehidupan lainnya terdampak adanya globalisasi, ada enggak? Saya juga tahu, Bu, contohnya di bidang ekonomi banyak sekali produk lokal maupun internasional yang bisa dijual beli dan mudah didapatkan. Tadi udah ada bidang pendidikan, ada bidang ekonomi. Coba ada yang tahu lagi di bidang apa dampak dari globalisasi? Teknologi, Bu, contohnya di sawah dulu kakek untuk membajak sawah memakai tenaga sapi atau kerbau. Nah, sekarang menggunakan mesin traktor. Coba bisa dilihat ya, dulu itu zamannya nenek kita, kakek kita, itu kalau membajak sawah, kalau mau menanam padi, itu membajaknya pakai bantuan kerbau atau sapi. Terus sekarang adanya teknologi menjadi beralih ke mesin, apa namanya kalau mesinnya dibuat membajak sawah? Namanya namanya traktor. Coba kan itu tadi udah banyak toh di bidang pendidikan, kita bisa belajar, kita bisa membeli banyak buku dan memperoleh sumber informasi belajar bahkan dari HP. Nah, coba selain dampak, kan itu tadi berarti dampak positifnya.
Nah, ada yang tahu nggak apa itu dampak negatifnya? Saya tahu, Bu. Ah, Dengan Mas HP Nada. kita kadang menjadi belajar karena malas belajar. Terlalu banyak main game di HP. Nah, iya bener. Siapa coba di sini angkat tangan yang suka main HP yang nggak pernah belajar? Wah, pastinya tentunya nggak ada kan ya yang mainan HP terus? Siapa? HP itu boleh digunakan, tapi harus ingat waktu. Waktunya belajar ya buat belajar. Terus kalau waktunya untuk mainan boleh, tapi juga kalau di rumah itu dibiasakan untuk membantu orang tua juga. Nah, dari diskusi kita hari ini, udah paham kan apa itu globalisasi? Tadi juga banyak kita sebutkan dampaknya, dampak positif, dampak negatifnya. Dari adanya dampak positif, dari adanya dampak negatifnya, kita sebagai generasi muda harus pandai-pandai memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita. Misalnya HP-nya buat belajar. Terus bukunya di rumah jangan lupa dibaca. Jadi gimana kita memanfaatkan semua yang ada di sekitar kita dengan baik, sehingga kita akan menjadi generasi yang pintar. Sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Kegiatan belajar kita akan dilanjutkan dengan berkelompok. Sekian, terima kasih. Sudah bisa memahami ya materi yang sudah diberikan tadi? Sudah, Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau begitu, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Untuk kelas ini ada berapa orang? 15, Bu. Kalau begitu, untuk nama kelompok-kelompoknya nanti Ibu susun dulu, terus kemudian nanti Ibu bagikan di akhir pembelajaran. Nah, untuk tugas kelompoknya apa saja? Jadi nanti di sini kan ada 15 siswa. Jadi setiap satu kelompok itu ada 5 orang. Nah, setiap satu kelompok itu nanti membuat miniatur yang berisi tentang susunan planet-planet di tata surya seperti yang tadi sudah dibahas. Nah, intinya seperti ini. Kan di tata surya itu kan ada 8 buah planet. Nanti kalian bisa membuat seperti 8 buah bola kecil, terus kemudian kalian susun dengan satu bola besar sebagai mataharinya atau pusat orbitnya. Nah, nanti setiap bola-bola itu kalian kasih nama. Misalkan ada Merkurius, kemudian ada Venus, ada Bumi, terus kemudian yang nanti kan terakhir kan ada Neptunus. Nah, jadi nanti kalian dibuat sedetail mungkin, dibuat serapi mungkin. Intinya itu adalah gambaran dari miniatur tata surya yang tadi sudah kalian pelajari pada materi hari ini ya. Seperti itu. Terus kemudian setiap anggota kelompok wajib berpartisipasi, jadi tidak ada yang istilahnya hanya numpang sama temennya. Semuanya harap untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Nanti salah satu kalau misalkan temennya ada yang tidak mau mengerjakan, nanti bisa namanya dicatat, namanya siapa, kemudian nanti ada hukuman yang bisa Ibu berikan ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oh iya, untuk pengumpulannya itu minggu depan. Jadi untuk minggu depan kalian harus sudah membawa miniaturnya. Dari rumah kalian bisa kok. Kalau misalkan nyusunnya di sekolah itu bisa. Jadi dari rumah itu kalian menyiapkan misalkan satu orang ini menulis untuk yang planet 1 sampai 4, terus kemudian ada yang bagian buat mataharinya, ada yang bagian buat planet-planet yang lainnya. Jadi kalian itu sama-sama bekerja sama seperti itu. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Kalau begitu kalian bisa langsung berdiskusi dengan teman-temannya mengenai tugas hari ini ya. Alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Nah, untuk menambah wawasan kalian, nanti silahkan dibaca teks eksplanasi di buku tematik tentang proses pembangkit listrik dari PLTA. Nah, setelah itu nanti silahkan kalian pahami. Terus tugas kalian nanti menulis jawabannya
sesuai urutan paragraf di diagram yang sudah ada di buku tematik. Nanti kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan ke Bu Guru ya. Ya Bu, itu tugasnya dikerjakan di rumah kan Bu? Iya, tugasnya dikerjakan di rumah. Nanti dikumpulkannya pertemuan selanjutnya ya. Oke Bu Guru, terima kasih Bu Guru. Ya, sama-sama.